Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hadirnya? Gimana keadaannya anak-anak? Gimana kabarnya? Kayak saya harap baik ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, mari kita berdahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Sebelum mulai. Cukup. Oke, Bapak akan terlebih dahulu ya anak-anak. Di semua Pak. Adnan, Hadir Pak. Yakia, Hadir. Uday, Hadir. oke, Lukman. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya anak-anak. Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, Bapak ingin bertanya, kalian pernah melihat tangga yang tersandar di tembok belum? Pernah. Pernah ya? Iya. Ya. Terus kalian tahu nggak bagaimana cara mengetahui apa ya tangganya itu tanpa menghitungnya secara langsung? Tahu nggak? Kira-kira. Kira-kira Pak. Kira-kira. Pak saya tahu Pak. Cari di Google. Untuk mengetahui panjangnya itu kita dapat menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dahulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan teorema Pythagoras pada diskusi itu dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras dengan benar. Oke, ini ya tadi anak-anak gambar dari tangga yang tersandar di dalam tembok. Nah, dari gambar ini kira-kira apa? Bangun apa yang terbentuk dari tangga yang tersandar di tembok? Apa ya? Itu Pak. Segitiga Segitiga. Segitiga? Segitiga apa Mbak? Kusiku. Segitiga. Kenapa segitiga? Itu ada set gitu, Pak. 90. Tegak lurus ya? Iya, tegak lurus. Iya, siku-siku. Nah, kita kan kita dapatkan tadi segitiga siku-siku ya dari tangga yang tersandar di dalam tembok gitu. Nah, kita akan mengingat bahwa di dalam segitiga itu ada sudut-sudutnya ya anak-anak. Yang kalau lebih dari 90 itu sudut apa? Segitiga apa? Tumbul. Segitiga kalau yang lancip? Lancip. Segitiga berapa? Kurang dari 90. Nah, kita saja akan mengetahui, mencari tahu apakah ada hubungan di dalam sisi-sisi dalam segitiga siku anak-anak. Ada nggak kira-kira menurut kalian? Tahu Pak, karena ini lagi dibahas. Oke, kita akan segitiga anak. Nanti Bapak akan membagikan menjadi beberapa kelompok. Nanti yang akan mengerjakan LKPD secara berkelompok saja ya, untuk menyelidiki apakah ada hubungan dalam sisi-sisi dari segitiga siku ini. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Mau tanya. Ini mau apa? Kalau sini kan tadi di sini, itu kan di sini, Pak. Emang ini sama. Kan sampai sini, Pak. Oh, ini tetap sini, Pak. Jadi ini adalah ini dari Tapi kan sini. Kurang panjang ya, Pak. Ini juga harus diginiin. nanti saya gambar sesuai dengan apa gambar yang terbentuk di dalam. Jadi kalau yang gambar dari sini ada segitiga. Kalau ini kotak sesuai apa yang ada yang. Iya kan sama gambar ini gambar cowoknya. Sisi yang kirinya yang Terus gambar ini. sisi yang paling Ada ini. Ini. Ini kan dia. Nah,
Ini panjang, Pak. Ini. Oh, berarti nilainya ini. Pak Reno nggak mau diskusi itu, Pak. Mau dari tadi dari suara terus itu. Sama aja, Pak. Sama saya tahu aja terus dari tadi. Ini Pak, kontribusi kamu artis ya? Cuma nakal Pak ini Pak. Ini gambarnya masih sedikit, Pak. Iya, enggak. Yang mana, Pak? Oh, bisa Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau yang ada yang kebingungan bisa ditanyakan ke Pak Guru secara langsung ya, jangan malu-malu. Pak, Ya. mau nanya ini bener nggak kalau saya? Bedanya gini, di sini kan. Ya. Hanya sebagai pertanyaan dari Pak, ini gimana, Pak? Nomor 1, Pak. Oh, berarti bintang itu pohon ini Pak. Itu nggak sama yang ini masih beda ada. Jadi itu biasanya ada di situ. Pak, itu benar, Pak. Ini benar, Pak. Mau jawab. Oh, ini apa? Tiga kuadrat 9. Ini 4. Ini Oh iya, bisa di sini lagi Mas. apa ini? Diperpanjang. Tidak seperti jumlah Bukan 12 loh. 6 kali. Nah, ini C. Oh iya, terus gambar ini Mas. Gambar segitiga, ini sama. Apa ini? Bunga ini. Pak, seperti itu. Iya Pak, itu Pak. Gimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sebentar lagi selesai Pak. Pak, bingung. Bingung? Iya. Oke, di bagian mana anak? Nah, dari penjelasan tadi kan tadi cari nilai kuadratnya ya. Apakah dari hubungan sisi ini ada hubungan? Nah, ini kan 9 sama 4. Jadi ada hubungan nggak? Oke, terima kasih Bapak. Oh, berarti dia semua, Pak. Oke, kita buktikan bersama-sama ya anak-anak. Ya. Mungkin ada yang mau apa ya, menyampaikan hasil temuannya? Kelompok 1 coba. Yang nomor 1 Pak. Ya. Bangun apa ya terbentuk dari gambar tersebut, gambar bangunnya. Kalau dari kelompok kami itu segitiga Pak. Ketiga, Segitiga Pak. situ ya. Mana yang lain sama? Mana? Kelompok 2 Ganti revisi. yang apakah ada kesimpulan dari hubungan dari sisi-sisi segitiga ini? Segitiga siku-siku? Iya. Kesimpulannya sisi A dikuadratkan ditambah sisi B dikuadratkan itu sama kayak sisi C dikuadratkan. Oke. Kalau kelompok lain? Mana? Belum selesai kali Pak semuanya. Kita juang. Kita bahas saja ya anak-anak.
Itu tadi dari jawaban kelompok 2 itu sama saja begitu. Kalau sisi dari sisi jumlah kuadrat dari sisi penyikunya adalah sama dengan sisi miringnya, kuadrat dari sisi miring, begitu ya? Iya. Atau dari kuadrat sisi miring adalah hipotenusa. Kita buktikan ya anak. Nah, untuk ilustrasi pembuktian teorema Pythagoras ini seperti ini. Kalau kita ibaratkan nih ada segitiga siku-siku ABC dengan sudut penyikunya ada di titik C ya. C. Dengan AC adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Untuk BC adalah 4 satuan. Kita akan mengecek apakah benar tadi yang telah kita dari kalian Lempar ini Pak, sudah Bukan dulu ya, belum. Iya Pak, ini Pak. Kasih penjelasan siapa sih? Ayo. Perhatian dulu ya. Karena kita akan buktikan nih apakah benar tadi apa ya, ini A kuadrat, B kuadrat masuk di dalam yang B kuadrat. Nah, kita masukkan ya anak-anak. Gitu. Ya, tadi kan ini ada 16 kotak begitu ya. Kalau kita masukkan di dalam sini di luarnya ya, gitu. Begitu juga dengan yang oranye ini. Kalau kita masukkan di dalam kotak yang besar itu akan sama seperti ini. Tadi kan ini misalkan sisi tegaknya adalah dengan garis A atau garis A karena terletak di depan titik A. Nah, karena kan tadi ada 4 satuan ya. Nah, kita kuadratkan, jadi kan A kuadrat. Begitu juga dengan B dan C. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Bahwa terdapat hubungan sisi-sisi di dalam segitiga siku-siku. Nah, itu yang dinamakan sebagai teorema Pythagoras, yaitu jumlah sisi pada penyikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya atau hipotenusa. Gimana, ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Ya, ada ya? Sudah paham semua? Nah, kita ingat tadi syaratnya segitiga apa tadi syaratnya anak? Nah, kalau di dalam segitiga yang lain, apakah berlaku teorema Pythagoras? Berlaku tidak menurut kalian? Berlaku. Tidak kenapa? Sisi miringnya Pak. Ya, tadi benar, tadi katanya Mbak Alia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kenapa? Karena apabila kita menuliskan atau dengan apa ya, dengan segitiga tumpul nanti ada sebidang enggak? Itu Pak, di rumah siapa? Zairi. Nah, ini kan bentuknya segitiga tumpul ya. Nah, kalau segitiga tumpul kita misalkan ini ada A-nya. Ini B-nya. Atau alas apa itu Pak? Lihat Pak, dinasti. Kita perhatikan lagi. Ini segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini kita misalkan nih sumbu yang tegaknya adalah A dengan garis A. Itu miring. Yang mana? Ya, miring bukan Oh tegak. ya. Ya, untuk sumbu yang miring. Sumbu ini kan nanti membentuk sudutnya tumpul ya begitu. Dan untuk yang paling banyak ini adalah titik. Nah, kalau apakah ini berlaku teorema Pythagoras pada segitiga tumpul? Nah, kalau begini kan A kuadrat ditambah B kuadrat
lebih kecil dari T kuadrat. Begitu kan? Atau dari jumlah sisi-sisi pada sisi yang tegak ini dengan sisi alatnya adalah lebih kecil dari T kuadrat. Begitu juga dengan yang segitiga lancip, nanti akan lebih besar dari T kuadrat. Begitu. Dapat dipahami anak-anak? Apa itu? Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini? Kenapa kok tadi hanya berlaku pada teorema, tidak pada segitiga segitiga? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, sekarang kita akan latihan soal. Kita akan kerjakan secara mandiri. Bapak beri waktu 2 menit. Baca soal. Oke, gitu. Silakan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Yang beneran dipasang dalam sekolah. Ketemu. Cepet banget. Oke. Mana yang lain? Ketemu? Ketemu semua? Sebentar. Belum ini belum lama. Tapi kamu cepat. Ika, Pak, ada yang mau masuk. Kasih jawabannya. Kan dia les. Aku sama Bapak. Oke, ini udah selesai semua ya? Udah rame ya? Selesai semua. Kamu bisa. Pak, ini coba. Oke, coba lupa jawabnya berapa man tinggi tiang benderanya? Nakal Pak ini Pak. Ya, kita coba. 15. 15. Benar. Iya Pak, Oke. saya sama Pak. Rehan berapa Rehan? 15. 15. Ya. Saya 16. 16. Iya. Siapa ini? Oke. Kita buktikan bersama-sama aja ya. Ya. Oke. Ketahui dari soal adalah jarak titik ikat tali di tanah ke kaki yang adalah 8 meter. Ya, atau sebagai alatnya ini. Mana? Paham? Pak, ini loh Pak, malah berantem. Pak, tapi kan ya Mas. Dengar dulu. Pak, ini HP jatuh. Dan diketahui panjang tali penyangganya adalah 17 meter. Nah, kita dapat ibaratkan tali penyangganya itu sebagai sisi paling panjang atau miring. Apa itu tadi saya? Kita lihat dari gambar itu apakah membentuk segitiga siku-siku? Membentuk tidak? Kalau membentuk berarti dapat menggunakan teorema. Masukkan ya ke teorema kuadrat. Terus tadi B kuadratnya adalah 8 dikuadratkan berapa? 8 kali 8 64. Oke, 64. Kita kurangkan di kedua sisi untuk mendapatkan A kuadrat. Begitu untuk mendapatkan hasil tinggi yang benderanya adalah kita akarkan kedua ruas sehingga didapatkan ini adalah 15. Nah, jadi kesimpulannya adalah tinggi tiang benderanya adalah 15 meter. Oke, dapat dipahami anak-anak? Ya. Oke. Karena pembelajaran sudah selesai, kita simpulkan ya. Tadi kita belajar mengenai apa saja anak-anak? Segitiga. Ya. Siku-siku. Ya, siku-siku. Pitagoras. Sisi miring. Sisi miring. Bendera. Oke. Tangga. Enggak ya. Intinya apa? Intinya teorema Pitagoras itu merupakan salah satu teorema yang hanya berlaku pada segitiga siku-siku dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi untuk mengukur tinggi tiang bendera, tinggi tangga atau panjang tangga itu tanpa menghitungnya secara langsung gitu. Mungkin itu dari Bapak. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Enggak ada. Besok libur enggak, Pak? Besok libur? Besok Ya besok ada lebaran. kita nunggu surat edaran ya. Kita ada lebaran, Pak.
masuk. Oke, Bapak akhiri ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, good job Mas Wahid. Gimana perasaannya how do you feel? Ah, gimana ya Bu? Gimana? Dia susah berkata-kata mungkin ya tipenya ya. Nggak pernah cerita. Tidak pernah bercerita ya. Iya, soalnya memendam sendiri. Wah, dikas cerita terus Bu, dikas Bu. Harus di kos, Bu. Harus di kos, aduh repot ya. Ada nasib Bu, dikas Bu. Ini abis ini Mas Angga. Iya. Oh ya, oke ya Mas Wahid, terima kasih atas penampilannya. Silakan kembali ke tempat duduk sambil menunggu Mas Angga. Kita review dulu. Silakan teman-teman. Salah satu dulu dari teman-teman yang mau pilih nilai ada. Saya Ya boleh, silakan bilang. tadi tuh sepertinya Mas Wahid, Bapak Wahid itu menggunakan model-model discovery learning ya. Iya. Nah, itu bagus banget. Terus dari soal di akademia juga menurut saya itu mendukung siswa untuk membangun pemahaman mandiri. Tapi kebetulan saya tuh menilai keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Nah, ketika tadi berkelompok, saya itu kan bertanya-tanya itu ke Bapak. Terus saya tanya salah, Pak. Kayak ini gimana? Terus ini gini ya. Terus saya tuh menanyakan hal yang salah. Tapi Bapak jawabannya masa gitu. Nah, itu tuh kayak Tidak ada konfirmasi ya. iya, kok Apakah bisa sih? itu benar atau salah? Iya, terus kalau misalkan salah pun Bapak tuh nggak membenarkan gitu, tapi Bapak tuh kayak mengulangi yang udah dijelaskan di depan. Nah, kalau bisa tuh misalkan salah ya, itu dikonfirmasi dulu kalau salah. Terus misalkan nggak mudeng dengan yang dijelaskan di depan tuh berarti bisa coba dengan pembahasan yang lain atau misalkan dengan permisalan gitu. Jadi lebih Misalnya contoh konkret yang ya, lain. jadi lebih paham. Apalagi kan di sini kan ada gambarnya nih, jadi kayak Iya. langsung aja ke gambarnya gitu. Ini Bu, tadi kan B-nya kan sampai sini nih. Saya tanya nih, terus tingginya tuh yang mana? Kalau sampai segini kan kita nggak nyampe. Iya. Kan nyampe. Dari anak SMP. Iya, terus habis itu Terus salah nih. saya kan gini nih. Tingginya kan berarti segini Pak, tingginya. Berarti kan nggak dari segitiga kalau gitu. Terus Ya, masa? Ya, sebenarnya ini bagus loh Mas Wahid. Kalau di sini Anda bisa menggambar dan ini bisa membuka pikiran siswa bahwa nanti berarti kalau titiknya di sini ditarik garis dajar memotong pohon, terus harus dibuat garis yang baru dan terbentuklah segitiga baru. Nah, tadi kata Tapi Bapak kalau- Wahid disuruh nerusin garisnya. Oh. Disuruh panjangin. Iya. Kalau misalnya mau dipanjangin juga boleh. Berarti kan ini berarti ada kesalahan gambar gitu. Karena iya betul kalau di sininya itu dia tidak sampai tidak memotong ya nggak jadi segitiga. Ya nggak bisa diterapkan teorema Pythagoras. Siap Mas Wahid ya. Terima kasih Mbak Gila. Ya menghadapi siswa-siswa yang kritis itu kita juga harus bisa memberikan penjelasan yang logik yang bisa diterima oleh siswa dan yang benar gitu ya. Ya. Dan kemudian Mas Wahid tadi sebetulnya di awal tuh sudah memberikan kalau untuk manajemen controlling emosinya silahkan dikondisikan sehingga besok bisa tidak terlihat bergetar begitu ya. Oke. Lebih percaya diri dan lebih mantap. Oke. Ya karena tadi kayak belibet gitu karena saking kelihatan nervous jadinya ya. Nervous. Tadi gugup, iya. Gugup ya, gugupnya kelihatan. Apa saya mau ngomong? Oh dia Mas Wahid ini tadi sudah memberikan contoh dengan apa tadi yang pertama kali pernahkah melihat tangga terus bersandar pada dindingnya. Sebenarnya mungkin bisa mencari contoh yang lain yang lebih yang beda ya yang berbeda yang lebih menarik gitu ya itu juga bisa. Nah itu sebenarnya juga sudah bagus diberikan konteks nyata. Tapi di papan tulis gambar apa yang kalian lihat? Gambar segitiga tadi. Langsung gambar segitiga kan Mas? Tadi ada sebelum itu ada gambar tangganya juga Bu. Iya. Oh ya.
Oh, berarti saya pas nggak lihat. Oke. Ya, jadi kalau bisa tuh jadi satu frame tangga atraksinya segitiga. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid.